Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class in semantic subject. In this part, we will talk about meaning. In this section, there are two types of meaning that we will be discussed: lexical and grammatical meaning. Meaning. Actually, maybe it's quite strange if we talk about meaning because we cannot touch it, we cannot see it, but we just can feel it, right? Kita nggak bisa melihatnya, kita nggak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakannya, kita bisa menyadarinya. Makanya kadang-kadang agak sulit sih kita kalau membahas dan agak aneh kalau kita membahas makna. Tapi dalam semantik itu wajib karena semantik itu adalah keilmuan yang memang fokusnya terhadap meaning. By knowing the meaning, we know how to use a vocabulary. Kita bisa memilih dan memaknai suatu kalimat atau suatu kata karena tahu meaningnya. Kalau kita nggak tahu maknanya, we cannot understand what they are talking to us, and kita sendiri nggak bisa produce a language sesuai ekspresi kita kalau kita nggak tahu maknanya. Nah, makanya belajar makna atau belajar semantik itu sangat penting sekali dalam keilmuan linguistik. Anyway, about types of meaning, there are many types. Kamu bisa lihat di slide ini, ada beberapa bentuk tipe-tipe makna, grammatical meaning, lexical meaning. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke dalam lexical meaning, ada macam-macam lagi bentuknya, ada conceptual meaning, kemudian ada associative meaning. Kalau dari associative-nya nanti juga ada beberapa bentuk lagi. Ada connotative, ada stylistic, affective, collocative, dan lainnya. Ini berdasarkan secara umum ya. Kalau kita lihat dari aspek bahasanya aja, grammatical meaning, berarti ini adalah makna yang kurang lebih pasti berkaitannya itu dengan grammar atau fungsi grammar. Nah, ini sering sekali kamu temukan. Baik itu di kelas morphem, pasti ada grammatical morphem. Di kelas syntax ada lagi grammatical word class. Kalau dalam semantik juga sama, grammatical meaning. Hampir sama intinya. Bedanya apa? Kita concern pada meaningnya. Kalau morphem, kita concern pada bentuk morphemnya. Kalau syntax, kita concern pada kelas katanya yang grammatical. Tapi kalau grammatical meaning, kita concern pada meaningnya. Meaning yang berkaitan dengan grammatical aspect. Sedangkan kalau lexical meaning ini juga sama. Dalam kelas morfologi, dalam kelas sintaksis juga ketemu dengan istilah lexical. Apalagi dalam kelas semantik pasti ketemu. Intinya yang bisa saya katakan secara sederhana, lexical itu pasti berkaitan dengan kata. Karena lexical itu selalu berkaitan dengan lexem. Lexem itu adalah bentuk konsepnya dari sebuah kata. Sehingga kalau kamu bicara lexical, itu pasti berkaitan tentang meaning dari kata. Ya, jadi kalau misalnya kamu dalam kelas morfologi itu akan lebih banyak menggunakan istilah lexem karena berkaitan dengan kata. Tapi kalau sudah masuk ke kelas semantik, kita concern pada maknanya kan? Karena kita concern pada maknanya, maka istilah yang muncul adalah lexical meaning, yaitu meaning dari para kata-kata atau meaning dari para lexem-lexem yang ada. Itu yang disebut dengan lexical meaning. Dan apakah lexical meaning itu selalu pada kata saja? Tidak. Dalam semantik dia menjadi lebih luas maknanya. Tidak hanya diterapkan pada kata saja, bisa pada sentence, pada phrase, pada clause, unit bahasa yang lebih luas. Intinya kalau lexical meaning itu concernnya pada meaning, tapi pada sesuatu hal atau unit bahasa yang sifatnya lebih konkret, yang lebih memiliki sense. Jadi meaning pada unit bahasa yang sifatnya lebih konkret atau memiliki sense. Sedangkan grammatical meaning dari unit bahasa yang sifatnya lebih kepada grammatical aspect. Oke, jadi itu secara umumnya seperti itu. Sehingga ketika kita jabarkan grammatical meaning itu tidak ada penjabaran lebih detail, sedangkan lexical meaning nanti kita bisa lihat ada yang sifatnya konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya. Ada yang makna tidak sesuai dengan konsep tapi lebih sifatnya lebih fleksibel. Kalau makna sesuatu yang sifatnya lebih konseptual, kamu bisa lihat dia di dalam dictionary. Makanya dalam semantik kita akan lebih mengenal dia dengan denotative meaning.
conceptual, jadi sesuai dengan konsepnya, itu sifatnya formal, kaku, itu ada di kamus. Tapi kalau sesuatu yang lebih fleksibel, lebih sifatnya tergantung ya, sama kayak orang yang sifatnya tergantung atau moody, nah itu namanya associative. Sama juga dengan makna. Makna kalau sifatnya tergantung, depends on, atau sifatnya sangat moody atau bisa berubah-ubah tergantung situasinya, kita sebut dengan associative meaning. Dan dia nanti akan banyak lagi tipenya, tergantung situasinya. Ada yang konotatif, keterkaitannya beda lagi. Ada yang stylistika, yang keterkaitannya pada gaya bahasa. Ada yang berkaitannya dengan afektif. Ada yang berkaitannya dengan padu padan kata. Itu masuknya ke dalam collocative meaning. Pada segmen kali ini, kita hanya fokus pada dua hal dulu. Grammatical meaning and lexical meaning. Kalau nanti kamu tertarik melakukan semantic research, kamu bisa ambil salah satu bentuk dari lexical meaning ini. Bisa fokus pada connotative meaning saja, atau stylistic meaning saja, atau yang lainnya. Tapi kali ini, we just focus on two types of word meaning, grammatical and lexical meaning. Nah, lexical meaning itu bisa kita simpulkan bahwa ini adalah berkaitan dengan meaning atau makna dari language expression yang memiliki sense. Yang memiliki sense itu seperti apa sih? Biasanya manifestasinya pada kata-kata atau kalimat yang bisa diasosiasikan kepada hal yang di luar bahasa. Bisa kita imajinasikan, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita bayangkan. That's a lexical meaning. Commonly, the words that have lexical meaning itu adalah noun, verb, adverb, and adjective. That's why these words sometimes is called as lexical word. Ya, makanya noun, verb, dan adverb serta adjective itu dikatakan juga sebagai lexical word. Karena kata-kata ini dia bisa diasosiasikan keluar dari bahasanya. Maksudnya apa sih keluar dari bahasanya? Contohnya, a computer. Itu adalah sebuah kata benda, computer. Kata benda, computer itu kita bisa mengasosiasikannya. Kamu bisa membayangkannya di luar kamus, kamu bisa membayangkannya dalam pikiran kamu atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ini loh wujudnya komputer. Ada yang mengacu pada komputer yang tabungnya masih besar, ada komputer yang sudah LED dan berbagai macam hal bentuk komputer yang bisa dibayangkan. Itu namanya mengasosiasikan keluar bahasa. Tapi kalau e-nya, computer, e-nya, kata itu tidak bisa diasosiasikan keluar. Kita nggak bisa melihat wujud kita nggak bisa tahu itu sebenarnya aslinya seperti apa, bendakah dia, aktivitaskah dia, kita nggak bisa membayangkannya karena dia tidak memiliki sense. Kita cuma bisa mengetahui maknanya kalau dia terkoneksi pada sesuatu hal. Nah, berarti tidak memiliki lexical meaning. Yang memiliki lexical meaning itu adalah lexical words tadi, yang noun, verb, adverb, dan adjective. Grammatical meaning itu adalah meaning dari language expression that have no sense but has a grammatical information. Dia memiliki informasi grammatical. Dia memiliki peran untuk memperjelas apa yang kita maksud. Nah, yang saya contohkan tadi, artikel sebuah tadi, itu adalah sebuah kata yang memiliki grammatical meaning. Kita nggak bisa mengasosiasikannya dalam kehidupan kita atau mengasosiasikan keluar dari sifat bahasa, tapi kita bisa merasakan atau memperhatikan fungsinya, perannya ada. Kalau itu tidak ada, kita nggak bisa tahu komputer yang kita maksudkan itu yang mana, atau ada berapa buah, apakah banyak atau hanya satu, kita nggak bisa tahu. Jadi untuk mempertegas apa yang ingin kita sampaikan, kita butuh grammatical words, yang berarti kata-kata yang memiliki grammatical function. Makanya di sini saya katakan juga, dituliskan di sini bahwa words that have grammatical meaning are called as grammatical words. Apa aja sih contohnya grammatical words ini? Seperti article, pronoun, demonstrative, conjunction, quantifier, auxiliary, dan lain-lainnya. Itu disebut sebagai grammatical words. Kenapa? Karena kalau kata-kata ini exist in English, dia tidak memiliki lexical meaning, tetapi memiliki grammatical meaning. In addition, ternyata tidak hanya kata-kata itu saja yang memiliki grammatical meaning. Sometimes, the words that have grammatical
morphem atau inflectional morphem yang punya inflectional morphem itu seperti apa? Ada akhiran ed, akhiran s, akhiran ing, apostrof s untuk menunjukkan kepemilikan dan lain-lainnya, yang ada 9 tipe inflectional morphem. Kalau ada kata-kata yang mengandung inflectional morphem ini, berarti kata-kata itu juga mengandung grammatical meaning. Jadi grammatical meaning itu sifatnya lebih bisa dia kata itu sendiri menjadi grammatical meaning, atau dia bisa melekat pada kata lain. Jadi ada kemungkinan sebuah kata itu bisa memiliki lexical meaning, include di dalamnya grammatical meaning, atau sebaliknya sebuah kata itu hanya memiliki lexical meaning saja, atau malah satu buah kata itu hanya memiliki grammatical meaning saja. Oke, atau combination yang seperti tadi saya sampaikan. Grammatical meaning itu ternyata tidak selalu bentuknya seperti inflectional morphems, tapi ternyata arrangement of words dalam sebuah sentence, susunan atau pola kata-kata dalam sebuah sentence, ternyata itu juga menunjukkan grammatical meaning. Apalagi kalau sentence itu ternyata di dalamnya memiliki similar referring expression and predicate. Ini maksudnya apa nih? Misalnya kalau kamu ketemu sentence atau 2 buah sentence atau 3 buah sentence yang referring expressionnya atau objek yang diomongin dan predicate-nya itu sama, tapi ternyata mereka bisa memiliki grammatical meaning yang berbeda. Contohnya apa? Ini ada kalimat a dog barked. Oke? Ini ada contoh kalimat a dog barked. Nah, ini adalah sebuah sentence yang terdiri dari referring expression-nya yaitu dog, ya. Ini adalah objek yang dibicarakan. Predicate-nya apa? Ngapain anjingnya? Barked. Ternyata kita bisa membuat beberapa kalimat atau bisa menemukan beberapa kalimat yang referring expression dan predicate-nya sama, tapi ternyata grammatical meaning-nya berbeda. A dog barked. Kemudian kita bisa menjadikannya did a dog bark, atau bisa juga a dog didn't bark, atau no dog barked. Nah, ini adalah ada 1, 2, 3, 4, bahkan bisa 5 dan 6. 6 kalimat yang berbeda tapi memiliki referring expression dan predicate yang sama. Kita tinggal memindah-mindahkannya dan menambahkan beberapa tanda sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang berbeda secara grammatical. Kenapa? Kalau a dog barked itu ditandai dengan capital letter dan diakhiri dengan tanda full stop, yang menunjukkan bahwa ini adalah statement. Tapi ketika tanda titik ini kita ganti dengan tanda tanya, question mark, kemudian diawali dengan did, maka dia menjadi question, tidak lagi menjadi statement. Statement adalah sebuah kalimat yang fungsi gramatikalnya adalah to inform. Sedangkan question adalah sebuah sentence yang fungsinya asking. Oke? Kemudian kalau yang a dog didn't bark itu adalah sebuah statement, tapi di dalamnya adalah negation. Oke, jadi di sini kita bisa perlihatkan bahwa ternyata susunan kata-kata dalam kalimat pun juga bisa memunculkan atau juga bisa menghadirkan grammatical meaning. Jadi grammatical meaning itu tidak selalu concern ke dalam kata. Seperti tadi saya katakan, dalam semantics dia bisa menjadi lebih luas, diterapkan dalam kalimat, dalam klausa, dalam frasa. Jadi tidak harus kajiannya pada kata. So, kalau kita lakukan analisis tentang lexical meaning and grammatical meaning in a sentence, kita contohkan tadi ada kalimat a dog barked. Maka a dog di sini sebagai referring expression. Referring expression itu adalah piece of language yang sifatnya sebagai objeknya atau somethingnya yang bisa kita yang memiliki sense, lalu kemudian bisa kita asosiasikan di luar bahasa, yang kita tahu konsepnya, kita bisa bayangkan wujudnya, yang tadi kita katakan dia sebagai kata yang mengandung lexical meaning, dan ini disebut dengan referring expression. Dan objek yang kita bayangkan, jadi kalau kamu tulis atau kamu baca kata dog itu disebut referring expression karena ini adalah language. Tapi ketika kamu membayangkannya, kamu melihat dia di depan rumah, oh ya itu yang namanya a dog, maka yang a dog dalam kehidupan nyata kamu kita sebut dengan referent.
Ya, jadi itu bedanya yang dog yang dalam tulisan atau dalam ucapan itu disebut dengan refrain expression, sedangkan kalau objek yang real dalam kehidupan kita itu namanya refrain. Sedangkan Bart ini adalah refrain expression yang sifatnya predikat karena dia memfollow subject, maka dia sebagai predikat. Dan ini juga lexical atau dia mengandung lexical meaning karena dia bisa diasosiasikan keluar dari bahasa. Jadi, dalam kalimat a dog barked di sini mengandung dua buah kata yang mengandung lexical meaning, yaitu kata dog dan kata bark. Oke. Sedangkan kalau kata yang lain pada kalimat yang sama, a dog barked, ada kata yaitu article, yang mana ini tidak bisa memiliki sense atau kita tidak bisa mengasosiasikannya ke dalam real situation atau dalam kehidupan kita. Maka dia hanya sebagai konektor atau hanya sebagai grammatical information, maka dia adalah kata yang mengandung grammatical meaning. Sama juga dengan ed yang melekat pada kata barked, itu tidak bisa dikoneksikan dalam outside of language dan dia menghadirkan grammatical function. Sehingga di sini kita katakan bahwa kata dalam kalimat a dog barked dan kata bark, tepatnya ed-nya yang ada dalam barked, itu menghadirkan grammatical meaning. Maka kata barked ini dia mengandung dua meaning, yaitu lexical meaning dan grammatical meaning. Lexical meaningnya ketika dia diartikan menjadi gonggongan, sehingga itu adalah aktivitas, sedangkan dia menjadi kata yang mengandung grammatical meaning ketika kita mengacu kepada ed-nya yang menunjukkan itu adalah situasi past tense. Sedangkan dog itu adalah sebuah kata yang hanya memiliki lexical meaning saja, tidak memiliki grammatical meaning. Sedangkan adalah sebuah kata yang hanya memiliki grammatical meaning saja, tidak memiliki lexical meaning. Nah, kalau kita kolaborasikan semuanya, kita bisa simpulkan seperti ini analisisnya. Kalimat ini mengandung lexical and grammatical meaning. Kemudian kata-kata yang di dalam kalimat ini yang mengandung lexical meaning adalah dog dan bark. Sedangkan kata-kata dalam kalimat ini yang mengandung grammatical meaning adalah article dan bark lagi. Kemudian sentence itu sendiri juga mengandung grammatical meaning karena dia berfungsi sebagai statement to inform, bukan fungsi yang lain. How do we know that? Kita lihat dari capital letter in the beginning of sentence dan tanda full stop sign in the end of sentence. Oke, ternyata itu adalah bagian akhir dari perkuliahan kita. Here, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk pekan ini. Ada project yang harus kamu kerjakan. Ini dia, dimana I give you full sentences. Ada, kamu bisa baca ya di sini ya, 4 kalimat yang berbeda, tapi tadi ini refrain expression dan predicate-nya kamu sudah akrab ya karena kita sudah contohkan, dan dia membentuk 4 buah kalimat yang berbeda secara grammatical. Nah, ini saya udah kasih bocoran nih. Kalian tinggal identify 4 kalimat ini, kemudian describe bagaimana lexical dan grammatical meaning dari 4 kalimat ini. Oke, jadi tinggal diperhatikan mana kata-kata yang mengandung lexical meaning, mana yang mengandung grammatical meaning atau combination keduanya. Kemudian dari kalimatnya pun juga grammatical meaning dari masing-masing kalimatnya bagaimana. Oke, setelah itu ini juga ada project berikutnya di mana kamu harus mencari. Kalau tadi saya berikan kalimatnya, sekarang kamu harus cari. Coba dicari di dalam English short text beberapa kalimat yang berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan refrain expression dan predicate. Berarti mereka berbeda secara grammatical, ya. Jadi kamu cari beberapa kalimat yang berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan refrain expression and predicate. Berarti objek yang dibicarakan atau subjek yang dibicarakan dan predicate-nya sama, tapi mereka berbeda secara grammatical. Setelah kamu menemukannya sendiri,
kamu identify tentang lexical dan grammatical meaning yang ada di dalam kalimat-kalimat tersebut. Okay, I think that's all about this section. Thank you for listening. Thank you for hearing me. I hope you can understand what I am talking today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.